Lucunya buku ini bisa bikin aku selalu berpikir ulang untuk membeli sebuah barang. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nama aku Anggi dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Video kali ini aku mau membahas satu buku yang bisa mengubah pikiran orang-orang mengenai uang. Buku tersebut adalah Rich Dad Poor Dad karyanya Robert Kiyosaki. Robert ini sebelumnya menulis buku If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School. Nah, buku ini sangat bestseller dan mendapatkan respon yang baik di kalangan pebisnis dan mendapatkan tanggapan yang dingin dari sistem sekolah. Di buku ini diceritakan bahwa Robert itu memiliki dua orang ayah, yang satunya itu ayah yang kaya dan satunya lagi ayah yang miskin. Mereka berdua ini memiliki mindset dan pandangan yang sangat berbeda terhadap uang dan keterampilan finansial dalam mencapai kekayaan dan financial freedom. Wah, penasaran banget kan isi bukunya itu seperti apa? Langsung aja yuk kita bahas poin penting yang ada di dalam buku ini. Poin yang pertama yaitu orang kaya tidak bekerja untuk uang, sedangkan orang miskin bekerja untuk uang. Setiap orang itu memiliki ketakutan masing-masing. Mungkin sebagian orang takut akan kebutuhannya itu tidak bisa terpenuhi dan keinginan-keinginannya tidak bisa tercapai. Nah, maka dari itu banyak orang memutuskan untuk bekerja dengan harapan ketakutan-ketakutan tersebut akan pergi. Saat orang-orang ini memiliki penghasilan, mereka bisa membiayai kebutuhannya, mereka juga bisa mencapai keinginan-keinginannya dan membayar tagihan-tagihan. Tetapi lama-kelamaan, hal tersebut membuat orang-orang seperti berada dalam perlombaan tikus. Robert menyebutkan bahwa perlombaan tikus ini diikuti oleh kalangan miskin dan menengah, karena semakin penghasilan mereka bertambah, maka semakin besar juga pengeluaran mereka. Orang kaya menambah aset, tapi orang miskin menambah liabilitas yang mereka pikir itu adalah aset. Poin yang kedua yaitu pentingnya literasi keuangan. Aset itu tidak sama dengan liabilitas. Aset adalah sesuatu yang bisa membuat uang masuk ke dalam kantong kita, dan liabilitas adalah sesuatu yang bisa membuat uang keluar dari kantong kita. Nah, kalau menurut teman-teman, rumah itu aset atau liabilitas? Kalau menurut Robert, orang kaya akan menganggap rumah itu sebagai liabilitas. Mungkin dikarenakan semakin besar rumah, maka semakin besar juga pengeluarannya. Robert menambahkan bahwa sistem sekolah kita itu tidak mengajari kita keterampilan finansial. Sekolah hanya mengajarkan cara untuk mendapatkan uang, tetapi tidak mengajarkan apa yang harus kita lakukan saat kita mendapatkan uang. Poin yang selanjutnya yaitu mind your own business. Kebanyakan orang bekerja di sebuah perusahaan. Sebagian dari mereka bekerja untuk pemerintah dan membayar pajak. Sebagian dari mereka juga bekerja di bank untuk membayar tagihan-tagihan mereka. Padahal seharusnya mereka membangun aset yang lebih kokoh dengan cara menekan pengeluaran, mengurangi liabilitas, dan menambah aset yang solid. Menurut Robert, aset yang sangat menarik itu adalah saham, obligasi, dan real estate. Kenapa? Karena dia tidak harus berada di tempat tersebut untuk menghasilkan uang. Nah, inilah yang disebut uang bekerja keras untuk kita. Poin yang selanjutnya yaitu sejarah pajak dan kekuatan korporasi. Pada awalnya, pajak itu diberlakukan karena untuk mengambil dari si kaya. Namun, orang-orang kaya ini menemukan jalan untuk melindungi diri sendiri dengan memakai entitas perusahaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan akan dikenakan pajak setelah pengeluaran. Orang kaya itu mendapatkan bayaran lalu membelanjakannya dan membayar pajak. Sedangkan orang miskin mendapatkan bayaran, mereka membayar pajak lalu baru membelanjakannya. Poin yang selanjutnya yaitu orang kaya menciptakan uang. Kebanyakan orang berpikir bahwa solusi dari sebuah permasalahan adalah dengan bekerja keras, menabung, dan meminjam uang. Tetapi hal tersebut sudah tidak relevan ya pada saat ini. Menurut Robert, kita justru harus meningkatkan IQ finansial kita
seperti menguasai ilmu akuntansi, hukum, investasi, dan pasar agar bisa menciptakan keberuntungan. Keberuntungan itu bisa diciptakan layaknya uang. Jika kita hanya menunggu keberuntungan datang pada kita, itu seperti menunggu bintang jatuh yang kita tuh nggak tahu kapan datangnya. Terus ternyata gimana kalau misalkan gagal? Nah, pada dasarnya hidup adalah tentang belajar dan bangkit dari keterpurukan. Jangan takut untuk belajar karena kita tidak pernah tahu keberuntungan apa yang akan kita alami. Poin yang selanjutnya yaitu jangan bekerja untuk uang tapi bekerja untuk belajar. Di dunia ini begitu banyak orang yang memiliki talenta yang luar biasa, namun mereka miskin secara finansial. Mereka juga dibayar rendah atas apa yang mereka mampu kerjakan. Hal tersebut dikarenakan orang-orang ini terlalu fokus untuk menyempurnakan keterampilannya, misalkan untuk membuat burger terenak, dibandingkan mereka belajar untuk cara menjual dan menyajikannya. Contohnya misalkan McDonald's atau McD ya. Mereka memang tidak menciptakan burger yang terbaik, tetapi jelas mereka yang terbaik dalam menjual dan menyajikannya. Semakin kita terspesialisasi, maka kita juga akan semakin tergantung dan terkurung dalam keterampilan tersebut. Kita harus mempelajari semua aspek sistem bisnis agar kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan tentang operasi bisnis dan bagaimana departemen satu dan departemen lainnya dalam sebuah bisnis itu saling berhubungan. Poin yang selanjutnya yaitu hambatan dalam mencapai financial freedom. Ada beberapa hambatan untuk mencapai financial freedom. Nah, hambatan-hambatan tersebut adalah ketakutan, sinisme, kemalasan, kebiasaan buruk, dan sifat arogan. Orang kaya adalah orang yang bisa menaklukkan hambatan-hambatan tersebut dan memutuskan menjadi seorang risk taker. Poin yang selanjutnya yaitu memulai. Robert memberikan tips-tips bagaimana cara kita memulai dalam mengembangkan potensi dan kekuatan yang kita miliki. Yang pertama yaitu temukan alasan untuk berjuang. Banyak banget alasan kita untuk berjuang, entah itu berjuang untuk keluarga atau untuk orang-orang yang kita sayangi. Yang jelas, hal tersebut harus kita jadikan motivasi yang kuat untuk memberikan yang terbaik. Yang selanjutnya yaitu buatlah pilihan. Hanya diri kita sendiri yang bisa menentukan akan jadi apakah kita. Apakah mau tetap jadi orang miskin atau mau berubah menjadi orang kaya. Poin yang selanjutnya yaitu memilih teman. Pilihlah teman yang bisa memberikan banyak pengetahuan yang bermanfaat untuk kita. Setelah itu, kita juga harus terbuka pada hal-hal yang baru. Dunia ini berputar sangatlah cepat. Jika kita tidak terbuka pada hal-hal yang baru, itu jelas akan membuat kita semakin ketinggalan. Lalu kita juga harus fokus untuk mengembangkan aset kita. Kita harus mampu juga menghindari hutang-hutang yang sangat besar. Dan poin yang paling terakhir yaitu jika kita ingin menerima banyak, maka kita juga harus memberikan banyak. Dengan kata lain, kita harus banyak memberikan kebaikan kepada orang lain berupa ilmu ataupun materi. Buku ini selalu menarik untuk aku baca ulang dan aku rekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini juga. Buku ini mengingatkan aku bahwa memang melek finansial sepenting itu agar kita bisa menjalankan hidup penuh dengan kesadaran. Lucunya buku ini bisa bikin aku selalu berpikir ulang untuk membeli sebuah barang. Nah, buat teman-teman yang mungkin boros atau suka membeli sesuatu secara impulsif, boleh baca buku ini sampai selesai agar kalian juga lebih sadar mana yang penting dan mana yang kurang penting untuk dibeli. Jadi benar gak sih kalau untuk jadi orang kaya itu gak perlu pendidikan atau sekolah? Kalau menurut aku sih pendidikan penting ya, sekolah juga penting untuk kita. Mungkin waktu dulu kita tidak mendapatkan keterampilan finansial di sekolah. Kita juga tidak diajarkan banyak keterampilan finansial oleh orang tua kita. Tetapi kita bisa memulai mendidik anak-anak kita untuk lebih aware mengenai keterampilan finansial sedini mungkin. Pada akhirnya semua itu tergantung pilihan dan usaha kita masing-masing. Seperti kata Bill Gates, pada saat kita terlahir dalam keadaan miskin, itu bukan salah kita. Tetapi pada saat kita mati dalam keadaan miskin, itu pasti sudah jelas salah kita.
Oke, sekian dulu pembahasan buku Rich Dad Poor Dad yang bisa membukakan pikiran banyak orang ini. Mungkin teman-teman yang sudah baca bukunya mau menambahkan poin penting yang ada dalam buku ini atau mau mengkritisi isi bukunya, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman terdekat kalian. Jangan malas baca buku ya. See you next time. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.